wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem persamaan linear, yaitu matematika kelas 10, ada di bab 3. Langsung saja. Sistem persamaan linear, dua atau lebih dari persamaan linear dapat digabung sehingga diperoleh suatu sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear dua variabel itu bisa disingkat dengan SPL-Devi. Ini di SMP juga pernah kita pelajari, yaitu waktu di kelas 8 semester 1. Ini ada bentuk umumnya, yaitu A1X ditambah B1Y sama dengan C1. Ini untuk persamaan yang pertama. Dan yang keduanya A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Ini untuk persamaan yang kedua. Dengan A1, A2, B1, B2, C1 dan C2 itu anggota bilangan real. Nanti untuk A1-nya itu bisa 1, 2, 3, 4 atau bisa juga dengan pecahan, yaitu anggota bilangan real. B1-nya juga sama, C1-nya juga sama, A2-nya juga sama bisa pecahan, B2-nya juga sama bisa pecahan, C2 pun juga sama bisa pecahan. Tapi biasanya kita menggunakan bilangan bulat, jadi jarang ada yang menggunakan pecahan. Kecuali variabelnya, variabel X dan Y-nya kemungkinan bisa pecahan hasilnya. Persamaan 1 dan persamaan 2 merupakan sistem persamaan linear karena keduanya saling berkaitan. Nah, ini merupakan sistem persamaan linear ya, karena persamaan 1 dan persamaan 2 ini saling berkaitan. Maksud dari saling berkaitan itu, misalkan persamaan 1 ini nilai X-nya 3, ya pasti persamaan 2-nya nilai X-nya juga 3. Nah, ini namanya saling berkaitan. Nanti di sini nilai Y-nya misalkan 1, berarti untuk persamaan 2-nya juga Y-nya juga sama 1. Nah, makanya ini bisa disebut dengan saling berkaitan. Nah, ini untuk cara mencarinya. Mencari himpunan penyelesaian sistem persamaan linear adalah dengan cara mengganti nilai variabel. Nah, nanti nilai variabelnya diganti. Di sini nilai variabelnya X dan Y. Nanti bisa diganti nih nilai variabelnya, misalkan X-nya ketemu hasilnya 1 dan Y-nya misalkan ketemu hasilnya 2. Nah, itu untuk contoh saja ya. Nanti bisa 10, 20 seperti itu. Yang memenuhi sistem persamaan tersebut yaitu dengan menggunakan metode. Nah, ini caranya ada 3, yaitu metode eliminasi, metode substitusi, atau gabungan. Bisa disebut dengan metode eliminasi substitusi. Nah, mungkin materi ini sudah tidak asing lagi karena waktu di SMP kelas 8 kita sudah pernah belajar nih. Nah, semoga masih ingat ya, biar lebih gampang untuk memahaminya. Langsung saja. Pertama, kita akan pelajari metode eliminasi terlebih dahulu. Contohnya, yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan. Nah, ini ada 2. Persamaan pertamanya 3X ditambah 5Y sama dengan 9. Untuk persamaan 2-nya 2X dikurangi 4Y sama dengan negatif 16. Yuk, kita cari nilai X dan Y-nya dengan cara eliminasi penyelesaian. Nah, ini contoh ya. Maaf, ini soalnya. Nah, ini jawabannya. Yang pertama yang mau kita eliminasi itu yang X-nya terlebih dahulu. Nah, kita lihat ini udah ditandain warna merah biar lebih jelas. Kita perhatikan fokus ke X-nya nih.
X ini memuat koefisien 3 dan yang ini X-nya memuat koefisien 2. Nah, ini masih berbeda. Kalau masih beda, kita samakan dulu, yaitu 3-nya itu bisa dikalikan dengan 2 sehingga nanti ketemunya 6, dan 2-nya itu bisa dikali dengan 3, nanti sama ketemunya 6. Nah, kalau misalkan udah sama, bilangannya udah sama 6, nanti bisa dieliminasi X-nya. Seperti itu ya. Nah, atau bisa juga dengan cara disilang. Yang 3-nya ini dikalikan dengan yang bawah, dan yang 2-nya ini disimpan di sini, jadi dikalikan dengan yang atas nanti. Seperti itu. Nah, setelah itu ini dikali 2, persamaan 1 semuanya dikalikan dengan 2. Jadi 3x dikalikan dengan 2 hasilnya 6x, 5y dikalikan dengan 2 hasilnya 10y, 9 dikali dengan 2 hasilnya 18. Jadi tidak hanya 3x nya saja yang dikalikan dengan 2, tapi seluruh persamaan ini dikalikan dengan 2, maka dapat hasilnya seperti ini. Sama persamaan yang kedua juga, semuanya dikalikan dengan 3. 2x dikali 3 hasilnya 6x, negatif 4y dikali dengan 3 hasilnya negatif 12y, negatif 16 dikali 3 hasilnya negatif 48. Nah, yang mau dieliminasikan yang x nya nih, angkanya sudah sama nih, sama-sama 6, berarti bisa ini 6 dengan 6, biar hasilnya 0 itu diapakan, yaitu dikurangi. Nah, makanya ini operasinya pengurangan ya, karena 6 dikurangi 6 hasilnya 0, maka ini bisa dicoret karena hasilnya 0, habis ya. Nah, sekarang tinggal hitung yang y. 10 ini positif ya, jadi 10 dikurangi negatif 12. Nah, dikurangi negatif 12, negatif ketemu negatif itu kan positif, jadi sama aja 10 ditambah 12 sehingga hasilnya 22y. Sama yang 18 juga dikurangi negatif 48, negatif ketemu negatif nih, jadi hasilnya kan positif, jadi sama aja 18 ditambah 48 sehingga hasilnya 66. Nanti bisa ditulis di buku ya, tinggal ditulis aja 18 dikurangi negatif 48, maka hasilnya positif 66. Nah, maka seperti ini ya. Jadi 22y sama dengan 66. Nah, sampai sini belum selesai. Kita akan mencari nilai variabel y-nya. Ini kan artinya 22 dikali y. Perkalian kalau pindah ruas maka jadi pembagian. Seperti materi sebelumnya yang sudah pernah saya bahas. Y sama dengan 66 dibagi 22, maka hasilnya Y sama dengan 3. Nah, ini untuk nilai Y nya. Nah, dari sini belum selesai ya. Sekarang kita akan mencari nilai X nya. Nah, sekarang kita akan mencari nilai X nya. Untuk mencari nilai X nya, kita akan eliminasi Y nya. Nah, ini kan ada 5y dan ada 4y. Biar sama, maka yang atas ini 5 dikalikan dengan 4, nanti ketemunya 20.
Sama, bawahnya juga 4 dikalikan dengan 5 nanti ketemunya 20. Nah ini harus sama nih. Nah ini kan kalau udah sama kan bisa nih nanti dieliminasi. Nah yang atas semuanya dikalikan dengan 4, yaitu 3x dikali dengan 4 hasilnya 12x, 5y dikali dengan 4 hasilnya 20y, 9 dikali 4 hasilnya 36. Sama, bawahnya juga dikalikan dengan 5. 2x dikali 5 hasilnya 10x, negatif 4y dikali 5 hasilnya negatif 20y, negatif 16 dikali 5 hasilnya negatif 80. Nah, sekarang kita lihat, tidak semuanya dikurangin ya. Coba kita perhatikan. Ini positif 20 dengan negatif 20. Biar hasilnya 0, berarti kita jumlahkan 20 ditambah negatif 20 itu hasilnya 0 ya. Maka di sini tandanya ditambah. Kenapa nggak dikurang? Soalnya kalau dikurang 20 dikurangin negatif 20 nanti hasilnya 40. Berarti nggak habis y-nya. Nah ini kan syaratnya kan y-nya harus 0 nih. Jadi makanya ini tandanya ditambah ya. Nah berarti ini 0 habis, coret. Ini juga dicoret. Tinggal hitung x-nya. Berarti 12 ditambah 10 maka hasilnya 22x. Ininya juga sama, 36 ditambah negatif 80 berarti hasilnya negatif 44. Nah maka seperti ini. Sama, kita nyari nilai x nya, nanti 22 nya pindah ruas jadi pembagian. Jadi x sama dengan negatif 44 dibagi 22. Negatif dibagi positif hasilnya negatif, 44 dibagi 22 hasilnya 2. Jadi x nya itu negatif 2. Nah seperti itu ya. Nah ini udah selesai. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 dan 3. Ingat ya, ini negatif 2 ini kita tulis x nya dulu, dan 3 nya ini y nya. Jadi jangan sampai kebalik ya, yang ditulis x baru y, jangan y dulu baru x. Jangan sampai ketukar ya, karena di koordinat kartesius itu kan yang di depan itu kan x, yang di belakang itu kan y nya. Oke, lanjut. Semoga bisa dipahami. Ini yang kedua. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan. Nah ini ada dua nih, 6x dikurangin 7y sama dengan 10, 2x ditambah 7y sama dengan 22. Penyelesaiannya, nah kita samakan dulu x nya nih. Di sini kan 6 sama 2 masih beda ya. Nah berarti caranya 6 ini kita kalikan dengan 1, nanti ketemu hasilnya 6x. 2 nya ini kita kalikan dengan 3, nanti ketemunya 6. Nah ini kan baru sama nih, sama-sama 6 ya. Sebenarnya bisa aja 6 dikalikan dengan 2 nanti 12, 2 nya juga dikalikan dengan 6 nanti ketemunya sama 12. Itu juga bisa. Tapi kalau misalkan seperti itu nanti kemungkinan lebih besar bilangannya. Nah jadi ini bilangan yang paling sederhana ya, dikalikan dengan 1 dan dikalikan dengan 3. Nah ini persamaan 1 jika dikalikan dengan 1 tetap hasilnya, jadi 6x dikurangin 7y sama dengan 10 tetap. Dan yang persamaan keduanya 2x dikali dengan 3 hasilnya 6x, 7 dikali dengan 3 hasilnya 21y, 22 dikali dengan 3 hasilnya 66. Nah kita lihat nih, yang mau dihilangin kan yang x nya nih, yang mau dieliminasi. 6
dengan 6 biar hasilnya 0 diapain? Kalau misalkan ditambah itu kan pasti hasilnya 12. Berarti biar hasilnya 0 itu dikurangin. Kalau dikurangin ini kan pasti hasilnya 0 nih. Jadi ini coret, ini juga dicoret. Tinggal dihitung Y-nya -7 dikurangin 21, maka hasilnya -28Y. 10 dikurangin 66, hasilnya -56. Nah, ini belum selesai, sama kita cari Y-nya. Jadi nanti -28-nya pindah ruas jadi pembagian. Hasilnya seperti ini. Y sama dengan -56 per -28. Negatif dibagi negatif itu positif, hasilnya 56 dibagi 28 itu 2. Jadi hasilnya positif 2. Nah, ini untuk Y-nya. Sekarang kita tinggal cari X-nya. Itu sama caranya. Untuk mencari X-nya, maka kita akan eliminasi nilai Y-nya. Nah, di sini 7 dengan 7. Nah, kebetulan udah sama. Kalau udah sama, langsung saja. Tidak perlu dikalikan lagi ya, karena ininya udah sama. Jadi langsung aja kita kurangkan atau jumlahkan. Coba dilihat di sini -7 dengan 7, biar hasilnya 0 diapakan? Ditambah atau dikurang? Yaitu yang benar ditambah. -7 ditambah 7 itu hasilnya 0. Maka di sini coret, ini juga dicoret. Tinggal hitung nilai X-nya. 6 ditambah 2 hasilnya 8X. 10 ditambah 22 hasilnya 32. Sama, berarti X-nya sama dengan 32 dibagi 8. Maka hasilnya X sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4,2. Biasa ya, yang X kita tulis terlebih dahulu 4, dan yang keduanya itu Y-nya, hasilnya 2, jadi 4,2. Awas jangan sampai kebalik ya, kita tulis X dulu baru Y. Semoga bisa dipahami. Lanjut. Nah, ini ada latihan, coba kalian kerjakan. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan. Persamaan yang pertama 3x tambah 2y sama dengan -3. Persamaan yang kedua 2x kurangin 4y sama dengan 14. Kalian samakan dulu x-nya nih. Ini kan x-nya 3, ini 2. Disamakan dulu. Dikalikan dengan berapa? Nah, nanti baru keduanya samakan yang y-nya. Nah, contoh latihan yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 5x dikurangin 2y sama dengan -12. Persamaan yang keduanya 5x tambah 5y sama dengan 5. Nah, di sini ada yang berbeda nih. 5x dengan 5x kan udah sama nih. Jadi tidak perlu disamakan lagi, langsung aja ya dibikin per. Terus ininya tandanya kurang atau tambah biar hasilnya 0. Seperti itu. Nah, ini menggunakan metode eliminasi, karena kita baru belajar eliminasi. Biasanya kalau misalkan kita udah belajar semuanya, di sini ada keterangannya. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan ini dengan menggunakan metode eliminasi atau dengan metode substitusi. Nah, itu kalau kita udah belajar semua. Berhubung kita baru belajar eliminasi, maka kita mengerjakannya menggunakan eliminasi. Oke, semoga bisa dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.